Sekarang mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dan menyatakan syukur hati kita dalam ibadah kepada Tuhan Allah. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Bentang berkat bila musimmu meregang, angkatlah puji-pujian. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami kembali bersyukur atas kasih-Mu bagi kami semua. Saat ini kami beribadah kepadamu dan firman-Mu akan diperdengarkan di dalamnya. Mampukan kami untuk menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan litani pujian dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai 18 secara silih berganti. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku, Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? Yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus. Dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Ibu Bapak, saudara-saudara, kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Buktinya sampai saat ini kami masih boleh menarik nafas kehidupan. Dan kehidupan kami akan berjalan terus. Dan biarlah kami memaknai kehidupan yang berjalan ini dalam terang firman yang kami akan baca dan renungkan.
Karuniakan kepada kami Roh Kristus yang menuntun kami untuk memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Di dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab dalam Maleakhi 1 pada ayatnya yang ke-6 sampai 14. Seorang anak menghormati bapanya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan? Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku yang dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu nyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, gereja kita GPIB melalui Sabda Bina Umat mengambil judul Hormati Selayaknya. Dalam terang judul itu kita mencoba memahami Maleakhi 1 pada ayatnya yang ke-6 sampai 14. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk bernostalgia sejenak.
Mari kita masing-masing mengingat ketika kita masih kecil, kira-kira usia 5 atau 6 tahun. Kemudian kita datang kepada seseorang dan seseorang itu memberikan sesuatu kepada kita. Katakanlah uang atau barang yang tentu saja menyenangkan kita. Maka kita akan mengambilnya, menerimanya, kemudian langsung berbalik. Apa yang terjadi? Orang tua kita biasanya akan mengatakan atau mengingatkan kita, harus katakan apa? Harus ucapkan apa? Tentu saja maksudnya kita harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, kenapa anak-anak kecil kebanyakan langsung ketika menerima uang atau barang yang berarti itu langsung membalikkan tangan atau badan? Karena dia terlalu fokus pada apa yang didapatkannya. Karena bagi dia apa yang didapatkannya itu terlalu berarti sehingga melupakan untuk mengucapkan terima kasih. Saudara-saudara, pembacaan kita bersama dari kitab Maleakhi. Perjanjian Lama, kalau kita ingin memahami dengan baik isi atau pesan dari kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama, paling tidak kita harus tahu beberapa catatan penting. Apakah kitab ini sebelum pembuangan? Apakah kitab ini pada masa pembuangan? Apakah kitab ini pada masa pasca pembuangan atau sesudah pembuangan? Dengan memahami latar belakang kitab, kita mudah untuk memahami pesan dari kitab itu. Kalau kita memperhatikan dengan teliti, kitab Maleakhi ini kitab pasca pembuangan atau sesudah pembuangan. Artinya umat ketika pembuangan itu mengalami penderitaan yang amat sangat dalam. Rumah-rumah mereka sudah hancur. Bait Allah mereka sudah musnah, kemudian mereka dibawa ke pembuangan di Babel atau Babilonia dan menghadapi kehidupan yang keras, dijajah, tidak bebas. Ketika mereka mengalami masa sesudah pembuangan, artinya diizinkan kembali untuk ada di tanah yang milik mereka, apa yang akan terjadi? Tentu saja mereka berorientasi kepada diri mereka, kepada keluarga mereka, kepada bagaimana menikmati atau menata kehidupan kini dan ke depan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai manusia adalah wajar kalau berorientasi kepada diri dan keluarga. Dan itu yang terjadi pada umat Allah Israel ketika mereka kembali dari pembuangan. Bacaan kita pada hari Minggu yang lalu, bagaimana mereka membenahi rumah-rumah mereka. Bagian pembacaan kita bersama, bagaimana umat itu
memperhatikan kehidupan mereka sendiri, termasuk imam-imamnya. Mereka lupa pada fungsi mereka untuk senantiasa melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam pembacaan kita bersama, umat diwakili oleh imam-imam asal saja memberikan persembahan korban. Memberikan binatang-binatang yang cacat, binatang-binatang yang tidak bagus sebagai persembahan-persembahan korban kepada Tuhan. Dan bagi mereka itu sudah cukup, itu sudah menyenangkan Tuhan. Toh yang pasti ada proses persembahan. Tuhan tidak melihat akan semua itu. Tetapi di dalam pembacaan kita bersama, Tuhan sangat menegur dengan keras. Persembahan-persembahan yang diberikan oleh imam-imam yang cacat, yang tidak baik. Persembahan-persembahan yang asal-asalan saja. Tuhan tidak suka dengan hal itu, dan karena itu Tuhan menegur mereka dengan keras, memperingatkan mereka dengan keras. Saudara-saudara, kenapa imam mewakili umat bisa melakukan hal-hal yang sedemikian najis, tidak layak di hadapan Tuhan? Karena mereka terlalu sibuk memperhatikan kebutuhan mereka, keinginan mereka, kemauan mereka saja yang perlu dipenuhi. Mereka lupa sebagai umat Allah, ada Tuhan Allah yang sudah menjaga, memelihara, menjamin kehidupan mereka yang perlu diutamakan. Di dalam pembacaan kita bersama, firman Tuhan mau menegaskan itu. Tuhan yang sudah begitu baik, Tuhan yang sudah begitu mengasihi umat, paling tidak membawa mereka kembali ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, harus dihormati dengan sepatutnya, selayaknya, sepantasnya. Kalau mereka menghormati Tuhan, tentu saja berkat-berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, masa pandemik ini yang membuat semua orang susah, karena itu kadangkala menuntun kita sama seperti umat Allah, berorientasi kepada diri. Bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita semata-mata. Sehingga kita lupa untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Atau kita lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, melalui pembacaan perenungan ini mau diingatkan kepada kita. Walau dalam masa susah sekalipun, kasih, pemeliharaan, perlindungan, penjagaan Tuhan tetap berlaku di dalam kehidupan kita. Secara sederhana paling tidak masih ada tarikan nafas bagi kita. Kita masih bisa bersama-sama dengan keluarga kita. Masih ada makanan, masih ada minuman. Kesehatan kita juga tercukupi. Ini semua kasih, kebaikan, pemeliharaan, penjagaan Tuhan yang sungguh begitu nyata dalam kehidupan kita.
Karena itu kalau kita mengingat semua ini berasal dari Tuhan, mari secara nyata juga kita mengembalikan ini kepada Tuhan melalui kepedulian kita bergereja. Persembahan-persembahan kita yang bernilai berarti kepada Tuhan. Tetapi bagaimana juga fungsi sosial kita harus jalan. Kalau kita berkecukupan bahkan berkelebihan, bagaimana kita memperhatikan sesama juga. Gereja kita sejak masa pandemi ini memperhatikan keluarga-keluarga yang terkena dampak dari pandemi ini. Bagaimana memberikan sembako. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bagi kita yang masih merasa terberkati untuk mau berbagi, untuk mau memberikan kepada Tuhan di dalam dan melalui pelayanan-pelayanan gereja bagi orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara, yang pasti adalah sebagaimana judul kita, hormati selayaknya. Mari kita menghormati Tuhan selayaknya. Karena penjagaannya, pemeliharaannya begitu nyata kepada kita. Dan mari kita mengembalikan kepada Tuhan juga yang patut, yang berarti, yang bernilai. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa dan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih pemeliharaan penjagaan Tuhan terhadap umat-Mu terus berlaku sepanjang masa. Karena itu kami harus tahu berterima kasih. Kami harus tahu mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi juga fungsi sosial kami ketika masih merasa terberkati, mau memperhatikan sesama juga, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Dalam program-program yang banyak, ada dua hal yang penting. Bagaimana menjaga kestabilan ekonomi, bahkan kalau boleh membangun, mengembangkan, meningkatkan perekonomian, tetapi juga bagaimana mengatasi akan pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan roh hikmat bagi pemerintah kami, ya Tuhan. Dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang terkait dengan semua itu. Agar dengan sungguh-sungguh menangani akan ekonomi dan pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Masih terasa
hari ulang tahun dari GPIB secara sinodal dan jemaat. Kami mengucap syukur untuk itu. Tetapi GPIB juga ya Tuhan terlibat nyata dalam pergumulan masyarakat, bangsa, bahkan dunia ya Tuhan. Karena itu gereja juga memperasakan kehadirannya. Bagaimana menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Gloria ya Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan-pelayanan. Terima kasih juga untuk peneguhan yang baru berlangsung dan akan berlangsung pada minggu mendatang ya Tuhan. Biarlah polkat-polkat ini juga boleh sungguh melayani Tuhan dengan segala baik, dan Tuhan memberkati pengurus dan pelayan pelkat ya Bapa. Kami mendoakan juga untuk karyawan kantor ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat yang masih dirasakan oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Kekuatan, kesehatan, keutuhan rumah tangga, pekerjaan yang baik, usaha yang baik, ulang tahun hidup, ulang tahun perkawinan, pertambahan anggota keluarga, boleh diterima dalam suatu pekerjaan-pekerjaan yang baik ya Tuhan, dan berbagai hal yang mendatangkan sukacita, kegembiraan. Biarlah kami senantiasa mengingat semua itu terjadi karena Tuhan. Maka kami tahu juga bagaimana mengembalikan untuk Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat kehilangan anggota keluarga yang sakit menahun ya Tuhan. Bagaimana membiayai sakit penyakit ini ya Bapa. Kami berdoa untuk kami yang terkena PHK, untuk kami yang kesulitan ekonomi, untuk kami bergumul bagaimana membiayai anak-anak atau cucu kami, ya Tuhan. Untuk kami ada dalam pergumulan-pergumulan iman, kesulitan-kesulitan yang lain, ya Bapa. Tuhan, kami berserah diri kepada Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, jamahan Tuhan, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa, dalam kesusahan-kesusahan yang kami rasakan ya Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat di mana kami tinggal ya Bapa, biarlah senantiasa terjalin komunikasi yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa, inilah syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab
dari kitab Efesus 6 ayat 8 yang menyatakan, "Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita berdiri dan serahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan di dalam doa yang kita ucapkan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, sumber hidup yang mencintai kami, kami bersyukur di hadapan kekudusan-Mu. Kami sujud menyembah, seraya memohon, terimalah ungkapan syukur kami ini. Biarlah persembahan ini layak di hadapan-Mu. Dan dengan demikian kami dapat merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan dan sesama. Demi Kristus yang menjadi sahabat sejati, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, kita akhiri ibadah ini. Kasih Tuhan terus melingkupi kehidupan kita. Karena itu bagaimana juga kita tahu berterima kasih atau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sambut dengan melakukan Allah sumber rahmat dan karunia. Dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.